Ada yang bid'ah masalah duniawi, kan membagi juga dia. Nah, niku. Jadi kita itu gini, Pak. Kalau semuanya itu didiskusikan dengan duduk ya dijelaskan apa titik permasalahan, insya Allah semuanya akan menjadi jelas. Wanjala tadi wasaubayinu, karena itu. Nah, setelah Sayyid Muhammad Maliki Al-Makki Al-Hasani menjelaskan tadi, oh ini ternyata hanya masalah redaksi aja, bukan esensi kok perbedaan itu. Wasaubayinu, karena itu saya akan menjelaskan, apalagi menjelentrehkan kaifa annal mutawassila, bagaimana bahwa orang yang bertawasul itu bighairi dengan orang lain. Nah, tawasul dengan orang lain, melalui orang lain apa? Dengan zat. Kemarin siapa yang dipakai tawasul itu? Rasulullah. Terus nama malih sinten malih? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Huwa fil haqiqati, pada hakikatnya adalah mutawassilun bi amali, otomatis dia itu bertawasul dengan amalnya sendiri. Amal berbuat baik tadi itu loh, Pak. Al-mansubi, yang dinisbatkan ilahi, kepada seorang yang bertawasul tadi. Ya iyalah, otomatis. Wong saya ini sudah berbuat baik, mendoakan kok. Walladzi wa min kasbi, dan itu termasuk amal perbuatan. Nah, semakin jelas ya? Ya jelas lah. Jenengan datang ke kuburan ibunya mendoakan, itu amal soleh, itulah tawasul, ngoten lho, Pak. Jadi berarti kan selama ini hanya pemahaman aja antara sakliyun dan jauhariyun. Jauhari itu maksudnya walaisa bijauhariyin. Jauhari itu artinya esensi. Mutiara kan, jauhari itu mutiaranya yang dihilangkan. Kita hanya berdebat masalah teks, ngoten nggih. Faqulu, karena itu saya katakan, katanya Abu Ya, I'lam anna man tawassala, ketahuilah wahai hadirin wal hadirat, terutama jamaah Masjid Nurul Iman, baik yang sudah menikmati hidangan maupun yang belum. Ngoten. Man tawassala bisa simma, sahsimma, bahwa anna man tawassala, orang yang bertawasul bisa simma dengan siapa aja, ngoten mawon. Fahuwa li'annahu yuhibbu, karena orang yang kita tawasuli itu yuhibbu, karena kita merasa cinta kepadanya. Ngoten. Jenengan tawasul kepada sinten mawon, contoh kepada guru jenengan merasa cinta mboten? Kepada kiai jenengan merasa cinta mboten? Dinaikkan sedikit kepada para aulia, para wali, jenengan cinta mboten? Kepada Rasulullah jenengan rasa cinta, itulah Pak efek pengaruh daripada kenapa kita mau bertawasul. Itu kenapa kita mencintai seseorang atau fulan meskipun kita belum kenal, termasuk mencintai Rasulullah. Itu solahu, itu karena kami yakin, karena seseorang itu beriktikad, berkeyakinan, solahu, baiknya, kesalehannya, apalagi kepatutannya orang yang saya tawasuli itu, wa wilayatahu, dan kewaliannya. Orang yang saya jadikan, yang saya tawasuli, yang jadikan tawasul untuk menuju kepada Allah ini, saya yakin dia ini adalah orang baik dan kewaliannya juga terbukti. Makanya saya tahun berapa ya Pak, agak lama juga, sering pertanyaan itu, saya itu berangkat dari pertanyaan-pertanyaan jamaah. Makanya saya harus suatu saat ngaji kitab ini. Itu sebenarnya kan sindiran. Pak Muin, kenapa kok orang itu bertawasul kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, nggih? Paham mboten niki? Kok bukan kepada para fuqaha niki, ben jenengan rada cerdas, ngoten nggih? Kok bukan pada apa itu Bukhari, apa niku? Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, atau bukan kepada minimal Imam Syafi'i lah, kan Imam Syafi'i itu orang hebat. Itu kan pertanyaan jebakan, Pak. Nah, mengacu pada teks ini, orang yang dijadikan wasilah tawasul itu, di samping kita cinta, dia juga harus wawilayatahu, kewaliannya, kecintaannya kepada Allah dan cintai Allah itu harus terbukti dulu. Jadi kita bukan berarti ke
mengatakan 4 mazhab niku bukan wali, mboten ngoten Pak. Niku mboten niku sing kula bahas. Anane sinten niku Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu kenapa sering ditawasuli? Beliau itu adalah Sultanul Aulia. Napa? Nggih, rajae wali Pak, ngoten lho. Nggih, Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir, Syekh Abdul. Nggih, ceritane ngoten. Makanya mengacu pada apa? Idya'atakidu solahu wa wilayatahu. Saya yakin Gusti karena orang yang saya jadikan tawasul ini bukan sembarang orang. Nggih. Karena apa? Ya'takidu solahu, dia baik sekali, soleh, wa wilayatahu, kewaliannya juga terbukti. Nggih, lanjenengan pun wali nggih. Nggih, minimal wali murid. Nggih. Wali niku Pak, dalam konteks sakniki tetep enten wali itu di samping 9 wali yang kita kenal, setiap zaman itu mesti ada wali. Cuma yang la ya'riful wali illal wali. Tidak ada yang tahu wali itu kecuali hanya antar para wali. Setiap wilayah niki ada yang jaga, jenengan mawon sing mboten ngertos. Makanya jenengan jarang sering-sering nyepelekan orang yang penampakannya aja biasa-biasa. So pengerti ku wali. Wa wilayah tahu. Dalam sebuah kitab itu nggih, dalam kira. Nah, niku sami Pak, maaf. Nek jenengan mbok percaya mbok mboten nggih bingung juga nggih kula niku nggih. Termasuk Mbah Mun, termasuk Gus Dur ketika pada masa mudanya Pak Said Akil Siraj itu kan gitu. Jadi Gus Dur itu menyuruh Said Akil dorong, ayo kita ke sana, terus di pojok sana. Ternyata itu ada orang sedang berzikir. Setelah didatangi Gus Dur, dia minta didoakan. Gus Dur minta doanya. Setelah itu dia lari. Orang tadi, kamu membongkar status saya. Jadi ini benar-benar wali, diketahui orang selain wali nggak mau. Paham ya Mas Tinggi? Enggak. Jadi wali itu Pak, nek diketahui orang banyak, mendingan meninggal aja daripada status saya diketahui orang lain. Karena inginnya yang dicintai hanya Allah saja yang tahu. Makanya nek orang itu wali beneran nggak ngaku wali. Tapi nek Bamun itu ya memang begitu. Malah waktu itu tahun berapa Mbak Mun pernah berangkat haji itu ngerti kalau ini almarhum Mbak Mun itu posisinya sedang di Mekah, didatangi seorang profesor doktor di Mekah sana. Ternyata hanya ingin memanjang wajahnya. Tuh, jadi ternyata dalam hatinya inilah ciri-ciri wali itu. Tapi wala memang kita nggak tahu, nggak percaya karena kita bukan wali tadi. Jadi wali di sini adalah kekasih Allah yang otomatis doanya itu dikabulkan. Jadi kembali lagi ya. Jadi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu kenapa kok dipakai tawasul oleh orang lain bukan Imam Syafi'i? Itu kan pertanyaan jebakan. Bukan kita menafikan keilmuannya Imam Syafi'i, tapi karena Syekh Abdul Qadir Al-Jailani adalah Sultanul Aulia, rajanya, pimpinannya wali, sehingga ya'taqidu solahu, karena saya yakin kebaikannya orang yang saya jadikan tawasul ini Gusti, wa wilayatulan kewaliannya seseorang ini Gusti, wa fadlaulan kelebihannya bisa menerawang. Nek wali niku ngeten tok niku lho sudah ngerti kondisi neraka katanya sampai begitu. Tapi ya banyak orang yang tidak paham, dikira ini mengada-ngada dan syirik ngono barang. Taghsinan lidzanni bi, karena bagusnya persangkaan kita. Nggih, jadi ngeten. Untung selama ini amal perbuatan kita jelek itu tidak diketahukan kepada orang lain. Jadi orang itu memandang kita baik karena aib kita masih ditutupi oleh Allah. Nah, kita memandang orang lain ini sebagai wali, kita menilai orang kekasih Allah, inilah sebagai faktor kenapa saya jadikan tawasul, karena saya husnudzon inilah orang yang baik.
Nah, husnudzon itu juga amal soleh, kan sakit juga ngoten niku. Auli annahu. Nah, ini auli annahu, karena orang yang saya jadikan tawasul itu Gusti ya'taqidu anna hadas sakhso. Saya berkeyakinan bahwa anna sakhso, bahwa seseorang zat yang saya jadikan tawasul ini sinten mau? Para wali, berarti wali songo. Para ambiya, ini nih Abu Bakar, muhibbun lillahi, mencintai, muhibbun lillahi, cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Orang ini sangat mencintai Allah, nggih, yujahidu fi sabilillah, nggih, dan suka berjihad, apalagi yujahidu, bersungguh-sungguh berjihad fi sabili, di jalan Allah. Jadi berjihad niku bukan kok hanya takbir di jalan-jalan lho nggih. Berjihad niki bersungguh-sungguh. Nggih, jadi ya bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah. Terus nama malih. Intinya yang saya jadikan tawasul ini ya Allah karena orangnya tak muhibbun lillah, mencintai Allah Subhanahu wa taala, wa yujahidu fi sabili, dan selalu berjihad di jalan panjenengan Gusti. Auli annahu ya'taqidu anna Allah taala yuhibbu. Auli annahu, atau karena orang yang saya jadikan tawasul ini Gusti ya'taqidu anna Allah taala yuhibbu, karena Allah Subhanahu wa taala mencintai beliau. Makanya mencintai itu bahasanya adalah waliyun. Jadi wali itu bisa yang mencintai, apalagi yang apa, kekasih itu bisa juga. Makanya tadi saya sampaikan di depan, wali itu bermakna apa? Kekasih. Jadi karena orang ini panjenengan cintai Allah, kita bukan kok menafikan para ulama fikih, ulama hadis lho nggih, mboten lho, kula mboten ngoten. Tapi kenapa kok yang dipakai Sultanul Auliya? Iya, karena ini sangat dicintai oleh Allah. Itulah namanya wali. Nggih. Jadi yo dilala Pak, orang itu dijuluki wali atau gimana karena banyak yang mendoakan tadi, biasanya justru setelah meninggal.